Presiden Jokowi melakukan sesuatu tindak pidana, tapi lebih kepada pendapat Rocky Gerung atas Presiden Jokowi, atas kedudukan Presiden Jokowi sebagai pejabat publik. Ya, ini semuanya kita lihat adalah bahwa sebagai puncak kemarahan, puncak yang pendapat di berbagai publik yang tidak mendapatkan respon. Bahkan yang terakhir dari China, Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan IKN kepada Jinping, dan menurut PP 12 tahun 2003, konsesi tersebut memberikan HGU guna usaha sampai 190 tahun. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Menarik mengamati komentar dari mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Kita tahu bahwa Jenderal Gatot ini sebagai purnawirawan TNI tentu konsennya kepada keutuhan Indonesia, keutuhan wilayah Indonesia, dan kecintaannya kepada Indonesia sangatlah kental. Dan dia menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Jokowi itu bajingan, itu merupakan aplikasi atau implikasi dari suara rakyat. Karena menurut Jenderal Gatot, selama ini masyarakat ada yang dipendam dalam pemerintahan Jokowi, karena Jokowi seringkali seakan-akan dalam tanda kutip menjual Indonesia ini kepada Cina. Inilah yang mungkin perlu dijelaskan oleh pemerintahan Jokowi sehingga tidak terjadi bom waktu yang juga tidak diharapkan oleh masyarakat. Entahlah tapi apakah ini merupakan konsekuensi dari akan hadirnya Pilpres 2024, karena kita tahu bahwa Ganjar Pranowo dianggap merupakan penerus dari Jokowi karena sama-sama diusung oleh PDIP. Namun menarik komentar dari Jenderal Gatot Nurmantio ini menanggapi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Dan sekarang Rocky Gerung terancam adanya pasal dugaan berita bohong yang disebarkan ke masyarakat. Dan seperti biasa sepertinya Jokowi nanti di titik-titik tertentu akan menghentikan penyelidikan ini, karena tentunya Jokowi butuh suara untuk juga sebagai pencitraan dirinya. Nah, berikut ini secara lengkap apa yang dikatakan oleh Jenderal Gatot Nurmantio tentang pidananya dari Rocky Gerung, meskipun Rocky Gerung sudah minta maaf. China, Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan IKN kepada Jinping, dan menurut PP 12 tahun 2003, konsesi tersebut memberikan HGU guna usaha sampai 190 tahun. Kolonial hanya 75. HGB, HP sampai 160 tahun bagi investor di ibu kota negara Nusantara. Bahkan Presiden Jokowi meminta Cina menyusun detail desain IKN. Beribu teknisi-teknisi kita, arsitek kita, dan sebagainya tidak dianggap. Beruniversitas juga tidak dianggap. Bahkan ada yang berbahaya. Cina akan menjadi level utama menyelesaikan IKN. Dan kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Ingat ya, sejarah Singapura, dulu ketika Singapura mengatakan akan mengadakan negara industri, Singapura tidak meminta tenaga kerja Cina, tapi dia diam-diam mengambil orang dengan sukarela datang. Kemudian bahasa Cina menjadi bahasa nomor 2, maka jadilah Singapura seperti ini. Itu tidak ada hubungan diplomasi waktu itu Singapura dengan China. Sekarang kita punya hubungan diplomasi. Ini sangat-sangat amat berbahaya. Kalau orang intelektualnya ngerti pasti marah. Hanya mungkin Rocky saja yang bisa marah dan tidak mengendalikan masalah dengan diksi yang seperti itu. Kemudian bahkan ada kerjasama membangun pusat penelitian dan pengembangan antara Indonesia dengan Cina. Penelitian itu adalah negara yang punya rahasia. Ini dibuka begitu saja. Belum lagi bentuk rumah sakit di kota-kota besar 30. Ini sangat-sangat merisaukan kita.
Video Gatot Nurmantio itu diunggah kembali oleh akun TikTok Jempol Rakyat, dan di situ dia juga memberikan sebuah video atau sebuah caption di mana dia menyandingkan Jokowi dengan Rocky Gerung, semacam menyindir Jokowi dengan kalimat-kalimat satire. Dia mengatakan, kadang Rocky Gerung ini emang lebay juga, nuduhnya jual negara, padahal Pak Jokowi kan cuma ngasih hak guna 190 tahun doang dan hanya bisa diperpanjang 1 kali. Jadi total cuma 360 tahun. Lebih lama 10 tahun doang dari dipegang Belanda. Kenapa pada ribet sih? Slow aja lagi. Begitulah. Jadi selisih 10 tahun. Ini menurut yang menulis ini bukan menjual negara, tetapi itu merupakan sindiran bahwa hak guna bangunan itu dijual hampir mirip dengan penjajahan Belanda, guys. Ngerti bahwa yang terjadi sekarang itu adalah kompor sebetulnya tuh, dan yang ngomporin itu ya kita bisa raba-raba siapa yang ngomporin, kenapa modelnya itu kita kenal itu dari gerakan di Medan sampai gerakan di NTT kan polanya sama itu dari sampai jadi kita ngerti ini ngapain sebetulnya itu, takut bahwa akan kehilangan suara atau justru memanfaatkan isu saya ini untuk konsolidasi kader segala macam, kan gampang kita baca kan sampai akhirnya itu jadi seluruh Indonesia itu jadi heboh. Nah, saya minta maaf karena kehebohan itu, dan kehebohan itu dibuat oleh kalimat saya, bukan kehebohan terjadi ketika ada mobilisasi untuk mempersoalkan kalimat saya itu. Jadi itu udah terjadi, dan pada waktu kemarin saya sudah katakan oke, saya minta maaf telah membuat kegaduhan, maka mulailah redakan itu tuh. Saya pada waktu kan mau meredakan supaya jangan sampai ada clash misalnya antara gerakan buruh nanti 10 Agustus dengan yang mau disebar oleh relawan. Ngapain relawan yang dimotori oleh siapa yang laporin saya itu? Beni Ramdhani ya? Iya itu, dia mau lawan buruh kan nggak bisa dong. Buruh punya hak untuk demonstrasi, ngapain mau ditantang? Kami akan kerahkan relawan juga untuk menghadang aksi 10 Agustus. Itu kan ya memang itu agak dungu sebetulnya itu cara-cara misalnya itu kan mestinya justru kalangan relawan Pak Jokowi juga menganggap buruh itu mewakili juga suara kami. Kan wong cilik yang diwakili oleh buruh kan. Relawan Jokowi kan mayoritas wong cilik juga. Jadi pengertian dasar tentang hak berbicara, hak buruh untuk mengumpulkan pendapat itu jadi kacau akhirnya tuh. Karena mau dihalangi kan. Itu cuman nanti seluruh dunia menganggap kalau ngapain halangi buruh? Lo buruh itu diminta oleh sejarah untuk mengucapkan keresahan mereka itu kan. Ini dasarnya akan banyak perubahan politik terjadi karena gerakan buruh di seluruh dunia. Jadi itu orang-orang ini yang sekedar yang mungkin mau dapat pujian dari Pak Jokowi dengan menganggap oke, Rocky Gerung itu bisa kami hadapi, buat apa? Dengan Pak Jokowi sangat masalah. Ya. Dan ironinya